Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, besti, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 33. Dengan bantuan polisi, akhirnya Erik dapat kembali menuju bandara. Sebelum perjalanan pulang, pria itu meminta bantuan kepada kru pesawat jet untuk membelikan pesanan Jiga. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan tuannya, Erik pun segera bergegas kembali ke New York. Dalam perjalanan menuju New York, Erik selalu memikirkan kejadian yang telah menimpanya. Erik kembali teringat sosok yang dilihatnya saat itu. Walau pria itu tidak begitu yakin, namun bayangan tentang sosok itu terus mengganggunya. Erik teringat kembali peristiwa 10 tahun silam, sebuah peristiwa yang sempat membuat lelaki itu terpuruk dan mengukir noda hitam yang menjadi sejarah kelam dalam hidupnya. Pria berusia 29 tahun itu memejamkan matanya, mencoba menghilangkan bayangan hitam di kepalanya. Dia ingin mengubur semua itu dan tak ingin mengingatkannya kembali. Sementara itu di New York, Jiga sudah mulai kembali sehat seperti sedia kala. Nafsu makannya juga sudah bertambah lebih baik dari biasanya, walau pria itu masih tetap menginginkan gudeg pesanannya yang hingga saat ini belum juga tiba. "Mam," panggil Jiga pada Pia. Lelaki itu telah mengubah panggilan kesayangan kepada istrinya tersebut. "Iya, Dad," jawab Pia yang masih bermalas-malasan dalam selimut di atas tempat tidurnya. "Mengapa Erik belum juga tiba?" tanya Jiga. Pia menyembulkan kepalanya dari dalam selimut. Wanita itu memandang suaminya dengan tatapan bingung. "Benarkah?" tanya Pia. Wanita itu pun melihat jam yang terpasang di dinding kamarnya. "Bukankah seharusnya sudah tiba? Coba Dedi hubungi dia," ucap Pia. Wajah wanita muda itu terlihat khawatir. "Aku sudah menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Bahkan nomornya pun tidak aktif," jelas Jiga. Pia bangun dari tidurnya. Wanita itu berjalan mondar-mandir. Di dalam kamarnya dia terlihat begitu cemas. "Bagaimana ini?" tanya Pia yang tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Jiga menarik tangan istrinya dan menuntun wanita itu agar duduk di sofa bersamanya. "Tenanglah sayang, jangan terlalu cemas. Itu tidak baik untuk anak kita," ucap Jiga sembari mengusap lembut perut Pia. Pia menghirup napas dalam-dalam, kemudian mencoba merelekskan dirinya. Memang benar apa yang dikatakan oleh suaminya. Bahkan emosi yang ia miliki akan sangat berpengaruh pada kondisi janin yang berada di dalam kandungannya. "Apa kau sudah mencoba untuk menghubungi yang lainnya?" tanya Pia lagi. "Sudah, namun beberapa orang yang ikut pergi dalam pesawat juga tak dapat dihubungi," jawab Jiga masih dengan mengusap lembut perut istrinya. Pia menghentikan pergerakan tangan Jiga. Wanita itu memandang wajah suaminya dengan serius. "Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Erik?" tanya Pia. Dia begitu khawatir karena asisten suaminya tersebut belum juga kembali. Jiga mengelus punggung istrinya, mencoba menenangkan wanita hamil itu. "Tenanglah sayang, aku akan mencari tahu apa yang terjadi pada Erik," ucap Jiga lembut. Kemudian pria itu mencium puncak kepala istrinya. Jiga pun segera menuju ruang belajar untuk mencari informasi tentang keadaan Erik. Pria itu mencoba sekali lagi untuk menghubungi Erik, namun tetap saja tak ada jawaban. Tak lama berselang, Erik tiba di kediaman Pratama dengan wajah yang lesu. Pria itu langsung menghadap Jiga untuk memberikan pesanannya. "Maaf tuan, ini pesanan Anda," ucap Erik sembari menyodorkan godek yang dipesan oleh Jiga. "Apa yang terjadi padamu, Erik?" tanya Jiga setelah melihat keadaan Erik yang begitu memprihatinkan. "Saya tidak apa-apa tuan," jawab Erik berusaha menutupi apa yang terjadi padanya. Dia tidak ingin Jiga merasa terbebani atas masalah pribadinya. "Kau yakin?" tanya Jiga menyelidiki. Pria itu masih belum percaya pada apa yang dikatakan oleh Erik. Erik pun menganggukkan kepalanya. Kemudian pria itu mohon pamit kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jiga menatap kepergian Erik dengan sorot mata tajam. Dia mempunyai naluri bahwa ada sesuatu yang menimpa asisten sekaligus sahabatnya itu. Namun Jiga tak ingin memaksa Erik untuk bercerita. Dia lebih memilih untuk mencari tahu sendiri atas apa yang terjadi pada Erik. Jiga menatap kepergian Erik dengan sorot mata tajam. Dia mempunyai naluri bahwa ada sesuatu yang menimpa asisten sekaligus sahabatnya itu. Namun Jiga tak ingin memaksa Erik untuk bercerita.
Dia lebih memilih untuk mencari tahu sendiri atas apa yang terjadi pada Erik. "Apa Erik sudah kembali?" tanya Pia kepada suaminya yang masih berada di ruang tamu dengan godek di tangannya. Jiga mengangguk, kemudian menyerahkan sebungkus godek kepada istrinya. Lelaki itu tampak larut dalam pikirannya. Dia masih memikirkan tentang asistennya tersebut. "Apa yang terjadi?" tanya Pia sambil menyuapi suaminya. "Entahlah, aku merasa ada sesuatu yang terjadi pada Erik," jawab Jiga menerima suapan dari istrinya tersebut. Pia menghentikan gerakan tangannya. "Apa itu buruk?" tanya Pia lagi. "Sepertinya," jawab Jiga. Pria itu mengambil sendok dari tangan istrinya. "Bersiaplah dan beritahu anak-anak kita akan ke taman bermain sekarang," ucap Jiga yang sudah mulai makan dengan tangannya sendiri. Pia mengangguk, kemudian wanita itu segera berlalu menuju kamar si kembar. "Hei, Jel," sapa Pia pada putri kecilnya yang tampak sedang serius menggambar di meja belajarnya. Jelin terkejut mendengar sapaan ibunya. Bocah kecil itu segera menutup buku gambar dan menyembunyikan apa yang tengah dilakukannya. "Oh, hai Mam," jawab Jelin menutup buku itu dengan kedua tangannya. Pia menatap curiga dengan apa yang dilakukan oleh Jelin. "Jel, sedang apa?" tanya Pia menyelidiki. Jel." Jelin tidak menjawab melainkan menundukkan kepalanya. Jelin takut Pia akan memarahinya. Pia semakin curiga dengan sikap putrinya. Pia mencoba melirik ke atas meja dan mencari tahu apa yang telah disembunyikan oleh putri kecilnya tersebut. Jelin langsung memasukkan buku gambarnya ke dalam laci. Dia tidak ingin sang ibu mengetahui apa yang telah dilukisnya. "Ada apa, Mam?" tanya Jelin berusaha mengalihkan perhatian ibunya. "Bersiaplah, kita akan pergi ke taman bermain bersama Dedi dan kakakmu." Pia menjawab sembari menyiapkan pakaian yang akan dikenakan oleh Jelin. "Hore!" Jelin melonjak kegirangan. Dia sangat senang karena pada akhirnya keinginannya untuk liburan dapat terpenuhi. Pia hanya dapat menggelengkan kepala melihat tingkah putrinya. Dia sangat bersyukur karena kini Jelin telah kembali menjadi anak yang periang. Berbeda dengan apa yang terjadi beberapa bulan lalu, di saat ayahnya dalam keadaan koma, bocah itu nampak tertekan dan menjadi tertutup, seolah berada di dunia yang berbeda dengan yang lainnya. Setelah menyiapkan keperluan Jelin, Pia pun beralih menuju kamar anak laki-lakinya. Setelah mengetuk pintu, Pia segera masuk ke dalam kamar untuk menemui Aiden. Di dalam kamar, Pia mengernyitkan alis melihat Aiden yang tengah meringkuk di atas tempat tidur. Tidak biasanya pria kecil itu bermalas-malasan di tempat tidur saat hari telah menjelang siang. "Aiden," panggil Pia. Aiden tidak menjawab. Bocah itu masih bergelung di dalam selimutnya, seolah-olah tak mendengar panggilan ibunya. "Aiden," panggil Pia sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Hanya gumaman yang terdengar keluar dari mulut mungil bocah kecil itu. Pia segera menarik selimut yang menutupi tubuh Aiden. Ibu muda itu memaksa Aiden untuk bangun dari tempat tidurnya. "Ada apa, Mam?" Aiden malas, matanya masih terlihat mengantuk. "Bersiaplah, kita akan pergi ke taman bermain bersama," jawab Pia yang kini tengah beralih ke lemari Aiden dan menyiapkan baju untuk putranya tersebut. Aiden tak bergeming. Anak kecil itu bisa malah menarik kembali selimut untuk menutupi tubuhnya. "Aiden!" Pia kembali berteriak karena Aiden tak kunjung bangun dari tidurnya. "Aku malas, Mam," sahut Aiden dari dalam selimutnya. Pia memutar bola matanya. Dia heran dengan sikap Aiden. Kemarin bocah itu tampak bersemangat untuk pergi berlibur. Namun mengapa kini jawaban yang terdengar dari mulutnya sungguh berbeda? "Mengapa?" tanya Pia sembari mendekat dan duduk di sisi ranjang milik Aiden. Aiden menyembulkan kepalanya, kemudian bocah itu menatap ibunya. "Tidak apa, Mam, aku hanya merasa lelah," jawab Aiden jujur. Pia meraba kening putranya untuk merasakan apakah putra kecilnya itu sedang demam. Setelah dirasa normal, Pia pun meletakkan kembali tangannya. "Apa kau yakin tidak mau ikut?" tanya Pia lagi. "Aku..." Sebelum Aiden menjawab, ia dikejutkan oleh suara Jilen, saudara kembarnya. "Mam, Jel sudah siap," teriak Jelin saat baru masuk ke dalam kamar kakaknya tersebut. "Kenapa kakak belum siap?" tanya Jelin yang melihat Aiden masih digulung selimut. "Kakakmu tidak akan ikut," Pia yang menjawab pertanyaan putrinya. "Mengapa?" "Ayolah kak," ajak Jelin sembari menarik-narik tubuh kakaknya kembar itu. Aiden tak mengubris Jelin. Bocah kecil itu semakin mengubur dirinya di dalam selimut.
"Jel, sudah jangan ganggu kakakmu," larang Pia. Jelin sendiri tak mau menyerah, dia terus saja mengganggu Aiden, bahkan hingga anak kecil itu hampir saja terjatuh dari tempat tidurnya. "Baiklah," jawab Aiden pada akhirnya. Bocah itu segera keluar dari dalam selimut dan menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Dasar perempuan," gerutu Aiden. Ia kesal dengan apa yang dilakukan oleh adik kembarnya tersebut. Andai saja Jelin bukan seorang perempuan dan juga bukan adik kembarnya, tentu Aiden tak akan ragu membantah, bahkan mungkin Aiden akan mengeluarkan jurus untuk membungkam Jelin. Hanya saja Jelin adakah seorang wanita dan juga adiknya, jadi ia tidak mungkin dapat berbuat kasar pada adik kembarnya itu. Mereka berempat pun akhirnya pergi ke salah satu taman bermain terkenal di kota New York. Jika sengaja memilih tempat yang dekat untuk mereka menghabiskan waktu liburan musim dingin ini. Selain Jiga sendiri juga masih belum terlalu sehat. Faktor kehamilan Pia juga menjadi salah satu bahan pertimbangannya. Awalnya Jiga ingin mengajak Eric untuk ikut serta, namun melihat kondisi Eric yang seperti itu membuat Jiga mengurungkan niatnya. Di dalam taman bermain, Jelin merasa sangat bahagia. Bocah perempuan itu terus saja meminta untuk menaiki sebuah wahana permainan. Aiden sendiri tak begitu bersemangat. Entah mengapa hari ini bocah lelaki itu lebih pendiam dari biasanya. Jiga dan Pia hanya dapat mengikuti keinginan kedua buah hatinya. Jiga yang lebih banyak menuruti keinginan Jelin. Pria itu meminta Pia untuk lebih banyak istirahat karena ia tak ingin istrinya merasa kelelahan. Saat melihat permainan biang lala, Jelin melonjak kegirangan. Dia sudah lama sekali ingin menaiki permainan tersebut. "Daddy, Jel mau naik itu," pinta Jelin kepada ayahnya. Jiga melihat ke atas, tiba-tiba perutnya terasa mual. Melihat pemandangan di atas biang lala membuat Jiga bergidik. Pria itu sepertinya tak sanggup untuk memenuhi keinginan putri kecilnya tersebut. "Daddy, ayo," ajak Jelin kembali. "Kakak juga ikut ya," ucap Jelin antusias. Bocah itu benar-benar ingin mencoba wahana permainan itu. Melihat Jelin yang begitu antusias membuat Jiga tak tega untuk menolak keinginan putrinya. Namun ia juga tak bisa untuk ikut naik ke sana. Membayangkannya saja sudah membuat Jiga ingin memuntahkan semua isi perutnya. Akan tetapi dia juga tidak bisa meminta Pia untuk menemani Jelin mewujudkan keinginannya. Jiga mengkhawatirkan kondisi anak mereka yang berada dalam kandungan Pia. Jiga tampak berpikir sebentar. Dia tidak mau mengecewakan keinginan putri kecilnya. Jel ditemani sama kakak dan aunty Jen ya," ucap Jiga. Jen, kepala pelayan di rumahnya, memang ikut. Dia diminta Jiga untuk membantu Pia menjaga kedua buah hatinya. Walau sedikit kecewa, akhirnya Jelin pun menganggukkan kepalanya menyetujui saran dari ayahnya. Aiden sendiri hanya bisa pasrah. Dia menurut saja untuk mengikuti kemauan adik kembarnya tersebut. Mereka bertiga pun akhirnya menaiki biang lala tanpa Jiga dan Pia. Jiga mengajak Pia untuk duduk di taman sembari menunggu kedua anak mereka selesai bermain. "Apa kau lelah?" tanya Jiga pada Pia setelah melihat istrinya sedikit berkeringat. Pia menggeleng menjawab pertanyaan suaminya. Matanya terfokus pada wahana biang lala di mana kedua buah hatinya tengah bermain di sana. Pia terbangun dari duduknya ketika mendengar suara riuh teriakan dari para pengunjung taman bermain. Matanya membelalak melihat wahana itu tiba-tiba berhenti berputar dengan posisi kedua anaknya yang juga Jen berada di puncak. Pia terbangun dari duduknya ketika mendengar suara riuh teriakan dari para pengunjung taman bermain. Matanya membelalak melihat wahana itu tiba-tiba berhenti berputar dengan posisi kedua anaknya dan juga Jen berada di puncak. Pria segera berlari menuju wahana tanpa menghiraukan kondisi kehamilannya. Jiga yang baru tersadar pun bergegas menuju istrinya. "Daddy, bagaimana dengan..." Pia tak dapat meneruskan kata-katanya. Wanita muda itu menangis terisak membayangkan nasib kedua buah hatinya yang kini tengah berada di puncak biang lala. "Tenanglah sayang," ucap Jiga, walau sebenarnya dia juga merasa khawatir. Jiga menghubungi petugas wahana dan dia juga memerintahkan anak buah yang mengawalnya untuk berjaga-jaga agar keadaan tidak semakin kacau. Tak berapa lama, para petugas pun mulai bergerak untuk membantu menyelamatkan para pengunjung yang terjebak di dalam wahana. Setelah memakan waktu sekitar 1 jam, akhirnya mereka dapat dikeluarkan dengan selamat. Pia langsung berlari menghampiri kedua anaknya. Wanita muda itu memeluk dan menciumi kedua buah hatinya.
Dia merasa sangat bersyukur anak-anaknya selamat. Pia tidak dapat membayangkan jika saja ada hal yang terjadi pada Aiden dan Jelin. "Mami," ucap Jelin. Bocah kecil itu berderai air mata memeluk sang ibu. Dia merasa sangat ketakutan. "Tidak apa sayang," ucap Pia menenangkan putri kecilnya itu. Pia memeluk Jelin dan Aiden dengan penuh kasih sayang. Mereka adalah harta yang paling berharga untuk Pia, ditambah lagi dengan anak yang kini tengah berada dalam kandungannya. Jika membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa, pria itu takut kalau Aiden dan Jilin mengalami trauma atas kejadian yang baru saja menimpanya. Setelah melakukan pemeriksaan dan tak ada yang salah kepada kedua anaknya dan juga Jen, jika segera membawa keluarga kecilnya pulang. "Mami," panggil Jelin ketika bocah perempuan itu masuk ke dalam selimutnya. "Apa sayang?" tanya Pia sembari membetulkan letak selimut milik putri kecilnya tersebut. "Bolehkah Jel berkunjung ke rumah Louis?" tanya Jelin malu-malu. Mendengar perkataan Jelin, tiba-tiba Pia teringat akan ucapan putrinya yang berniat untuk mengajak Louis liburan. Namun entah mengapa hari ini dia tidak melihat Louis ikut bersama mereka. "Apa yang terjadi pada Louis? Mengapa hari ini dia tidak ikut pergi?" tanya Pia pada Jelin yang masih mengintip dari balik selimut. "Louis sakit, Mam," jawab Jelin. "Benarkah? Sakit apa dia?" tanya Pia lagi. Jelin menganggukkan kepalanya. "Uncle Denny bilang Louis batuk dan demam," jawab Jelin. "Baiklah, Mami akan meminta Uncle Eric untuk mengantarmu ke sana besok," ucap Pia. "Dan Mami juga akan menyiapkan beberapa makanan untuk kau bawa ke tempat Louis," tambah Pia. "Terima kasih, Mam," ucap Jelin sembari memeluk ibunya. Gadis kecil itu merasa bahagia karena Pia tak melarangnya. Bahkan maminya itu berniat untuk membawakan makanan untuk Louis. Pia membalas pelukan Jelin, kemudian mengucup puncak kepala putri kecilnya itu. "Sekarang tidurlah," ucap Pia sembari merebahkan tubuh Jelin dan kembali menyelimutinya. Setelah mematikan lampu, Pia pun bergegas menuju kamar Aiden dan anak laki-lakinya. Entah mengapa hari ini dia melihat Aiden tidak terlalu bersemangat. Walau setelah melakukan pemeriksaan tak ada yang salah pada tubuh Aiden, Pia tetap khawatir akan keadaan putranya tersebut. Pia masuk dan melihat Aiden masih belum juga tidur. Bocah lelaki itu tengah melukis di atas meja belajarnya. "Mengapa belum tidur?" tanya Pia pada putranya. "Aku belum mengantuk, Mam," jawab Aiden masih dengan meneruskan lukisannya. Apa yang kau lukis, sayang?" tanya Pia menghampiri putranya kemudian membelai kepala Aiden. Pia terkejut melihat lukisan Aiden. Bocah kecil itu melukiskan apa yang mereka lakukan tadi di taman bermain dengan sangat detail. Lukisan Aiden terlihat begitu nyata. Pia benar-benar mengagumi hasil dari lukisan anak lelakinya tersebut. Aiden bahkan dapat melukis tanpa melihat objek lukisannya. Hanya dengan mengingat saja sudah menjadikan lukisan Aiden satu karya yang indah. "Bagus sekali lukisannya, sayang," puji Pia setelah melihat hasil karya anak lelakinya tersebut. Aiden tersenyum mendengar pujian yang terlontar dari mulut sang mami. Bocah itu memang sangat berbakat. Berbagai keahlian dimiliki oleh bocah lelaki yang belum genap berusia 5 tahun itu. "Sekarang sudah malam, sebaiknya kau istirahat," ucap Pia sembari menutup buku gambar Aiden dan menuntun bocah itu ke tempat tidurnya. Aiden pun menurut. Bocah itu lantas masuk ke dalam selimutnya. "Selamat malam, Mam," ucap Aiden yang kemudian segera memejamkan matanya. "Malam, sayang," ucap Pia mengecup lembut puncak kepala putranya. Pia pun mematikan lampu kamar Aiden, kemudian segera bergegas menuju kamar pribadinya. Di dalam kamar, Jiga telah menunggu Pia. Pria itu duduk di atas tempat tidur dengan bersandar di kepala ranjang. Melihat kedatangan Pia, Jiga menepuk sisi kasur di sebelahnya. Pria itu ingin Pia sang istri untuk duduk di sampingnya. Pia pun mendekat, kemudian wanita itu duduk dan bersandar di lengan Jiga. "Bagaimana dengan anak-anak?" tanya Jiga memainkan jarinya di atas perut Pia yang sudah mulai menonjol dan terlihat lebih buncit. "Mereka telah tidur," jawab Pia. Wanita itu merebahkan kepalanya ke atas bahu Jiga. Pia menggenggam lembut tangan Jiga yang tengah membelai perutnya. "Tadi aku sangat mengkhawatirkan anak-anak," ucap Pia. "Aku takut terjadi sesuatu pada mereka," tambah Pia.
Kemudian wanita itu memejamkan matanya karena hari ini dia merasa sangat lelah. Jika menarik tangan Pia, kemudian mengecup punggung tangan istrinya tersebut. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kalian, ucap Jiga meyakinkan istrinya. Pria itu kemudian menarik dagu Pia dan memberi ciuman lembut di bibir istrinya tersebut. Ciuman yang tadinya hanya sebuah kecupan ringan kini berganti dengan ciuman yang menuntut lebih saat Pia mulai membalas dan merespon apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Dari bibir istrinya, ciuman Jiga beralih ke leher jenjang Pia, kemudian tak lupa dia meninggalkan jejak kepemilikannya di sana. Pia mendesah dan tanpa Pia sadari baju yang mereka kenakan kini telah berserakan di lantai dan malam panas mereka pun dimulai. Jiga mulai menyatukan diri dengan istrinya. Berdua mereka mereguk kenikmatan dunia yang lumrah bagi pasangan suami istri. Jiga menyelimuti tubuh Pia yang kelelahan. Dia mengecup lembut kening Pia dan membiarkan wanita itu beristirahat setelah melakukan ritual wajib mereka. Setelah itu, Jiga pun bangkit, kemudian meninggalkan tempat tidur untuk menuju balkon. Ada hal yang mengganggunya dan membuat pria itu tidak dapat tidur walaupun dia merasa lelah. Jiga masih memikirkan tentang Erik. Entah mengapa dia merasa bahwa asisten pribadi sekaligus sahabatnya itu mempunyai masalah yang pelik. Selama ini, Erik adalah orang yang cekatan dan selalu bisa diandalkan dalam kondisi apapun. Namun melihat keadaan Erik setelah pulang dari Indonesia mulai mengaburkan penilaiannya terhadap pria lajang itu. Jiga pun menyulut rokok dan mulai menghisapnya perlahan. Sejak bertemu dengan Pia, baru kali ini Jiga memikirkan hal selain dari istri dan anak-anaknya. Hal itu sedikit banyak membuat Jiga tertekan. Jiga tak dapat membagi kerisauannya pada Pia. Lelaki itu takut terlalu banyak berpikir akan mengganggu kesehatan janin yang tengah dikandungan. Maka dari itu, malam ini Jiga menghisap rokok sebagai pengurang rasa risaunya. Bersambung.